biarin aja, biarin aja. Ya makanya itu aku Saya juga. Bang, ada Ferguson nggak bang di sana bang? Ferguson ada di mana bang? Boleh tahu nggak bang Ferguson ada di mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya soalnya dia tadi Dan juga suaranya tadi agak kecil-kecil. Suaranya zoomnya Ayo, kurang dialog, yuk, keras yuk. suaranya. Cuman suaranya Zulkifli apa? Si suaranya si Andi saja yang keras tadi. Bang Andi aja. Jadi gimana tuh Bang Juma sama Pak Kosmin? Iya, ayo. Pak Kosmin, Mau bahas Kosmin. apa? Pak Kosmin, Nah, Pak Kosmin. nah, Bang Zuman nih. Iya, Ada apa, Pak? Aduh, Pak Kosmin, saudaraku mana nih Pak Agung. Kosmin ya? Pak Kosmin lagi ngambek. Lagi ngambek sama Bang Zuma ya. Hai. Aku tadi sebelah lagi ngobrolin ini Bang Zuma. Di mana tuh? Iya, sama si tadi saya bilang Josel. Oh, di CCC. Bang Sosel. Abdul saya Lagi kasih ngobrol link. tiba-tiba si Abdul keluar, ya udah diem aja aku. Iya itu yang Digangguin keluar, Abdul. ya udah diem aja aku. mau Emang saya ngutus. dibantu, mau apa namanya, mau aku bantu jawab. Nah, udahlah, biar jawab sendiri lah. Nanti disangka apa namanya beda lagi. Sambil bercanda dulu nih Bang. Nih, udah Padi Bang. Masuk Bang. Pak Adi dari tadi di sini. Subuh, Padi. Pak Kosmin. Pak Kosmin, Pak Adi, selamat subuh. Oh, subuh. Sekian Pak Juma, selamat sore. Ya, selamat sore. Itu kayaknya ada Pak Kosmin, silakan dulu saya menyimak aja ya Pak ya. Iya, silakan Pak. Pak Pak Kosminnya Kosmin interdominasi katanya, jadi silakan Iya. dulu. tadi lagi ini kok tiba-tiba diam gitu. Pak Kosmin. Sinya mungkin. Kayaknya sih. Iya. Kosmin. Jadi saya baru dengar istilah interdominasi. Mungkin Iya. maksudnya mungkin dia nggak punya denom. Dia tidak Denom. fanatik. Kalau Iya. okumene, oke, gabungan. Interdominasi maksudnya apa gitu? Interdominasi itu kalangan, semua kalangan. Oke. Setahu saya Bang, itu seperti itu. Bang kata Pak Matias gini Bang. Ya. Lihat di Japri Bang. Bang, Pak Matias yang baru itu. Nih saya kirim ke Abang nih. Apa tuh Bang? Kurang begitu paham saya Bang. Pak Matias bahasanya. Apa katanya? Tuh, lihat di Japri. Pak Matias yang tadi, pendeta Matias. Temennya Pak Yes. Dia Bang. Oh, COVID-19 itu penggenapan dari nubuatan di dalam kitab Wahyu katanya. Ya, sebagian sih seperti itu. Terus, gimana Bang? Ya biarin aja. Oh, Bang Zuma, boleh aku jelasin nggak? Boleh, silakan. Oh iya, ini pendeta Agung kan? iya. Iya ngambek yang minta room Bang, yang minta room di JCC. Aku nggak ngambek ya, izin. udah dibilangin nggak ngambek, seriusan nggak ngambek. Mau izin sama Abang. Ada Herdi Iya. juga tuh Bang. Kalau nggak salah, saudara saya ini yang sering nginjilin hewan, binatang-binatang gitu. Bang Zuma masih ingat aja. Iya dong. Kan ada perintahnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan hanya pendeta ya Agung yang menjalankan itu dengan tekun. Ya, Benar. itu semua karena karunia lah. Iya. Tidak ada itu. Bang, ada artisnya Bang, udah muncul. Iya. Indah tahta ada Amalia. Makil Amalan Indah. dan juga Pak Ini Hadi. Bang Zion.
Tadi Bang Azian bahas apa sama Bang Cuma? Waduh, saya mau tanya ya, sama ini nih, sama Pak Agung nih, sedikit aja. Biar Pak Agung nanti jelasinnya ke Bang Juma nih, sama Ustaz Tata nih. Boleh nggak Pak Agung? Boleh nggak? Banyak juga boleh, mumpung lagi free. Nah, Menurut orang Kristen firman itu seperti apa sih? Menurut dalil orang Kristen tuh? firman ya, arti Iya. firman. Saya ngerepet dulu boleh ya? Ya boleh. Ntar saudara Kristen boleh baca tata. Berapa biji nih? 1, 2, 3, 4. Berapa lagi? 5 orang. 5 orang bang. Aku ambil buku dulu. Biar udah salah. Dari tadi kemana aja sih RCI? Udah bikin room belum? Kalau di sini Agung. belum, kalau di sini belum, kalau Ini nggak boleh. Bukannya kalau JCC. ke tempat lain aku ada baru semingguan. Udah tuh jelasin duluan. Tadi ya itu tadi apa namanya? Ya udah jelasin sama Bang Juma coba seperti apa firman itu. Firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 diceritakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti itu. Ada yang noise. Tunggu. Noise. Tunggu. Udah nggak ada kan? Oke, nggak ada. Firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan Tuhan berfirman apa yang Tuhan katakan seperti dalam firman-Nya. Di dalam Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar semua, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Bang Juma dengar gak Bang Juma? Dengar. Oh iya, lanjut Pak Agung. Wah, Pak Tata ini ada di sini. Tatanya ini ya, CCC ya? Iya, Bukan. betul. Oh, Oh iya ini. Bang Tata juga ada di sisi tadi. Pak Tata ya. Iya, ini Pak Kosmin, ini ada pembahasan mengenai firman menurut Kristen dan menurut Islam itu seperti apa gitu. Oh, iya. Bagus itu. Silakan Pak. Jadi, saya nyimak dulu, bro. Bang Suma lanjut dulu sama itu siapa Pak siapa ini? Pak Agung. Pak Agung ya. Silakan. Iya, lanjut Agung. Iya, banyak sih pengertian firman itu. Salah satunya itu tadi, firman adalah perkataan Tuhan sendiri. Dalam bahasa aslinya itu, mana ya? Lupa dicatat lagi.
Gimana? Ya, Oke, saya tanggapi dulu ya. ya silakan. Itu aja Baik. dulu Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terkait dengan tema ya, kalau membahas tentang firman. Di dalam Al-Quran, firman itu tergantung daripada konteks ayat. Akan tetapi, yang kami tahu bahwa firman itu adalah perkataan, kehendak, ide atau gagasan Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, Innama qawluna isai'in idha aradna an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadi, maka jadilah sesuatu itu. Ini seirama dengan Yesaya 55 nomor 11 dan juga Mazmur 33 nomor 9. Jadi yang dimaksud dengan firman berdasarkan Al-Quran, tak lain dan tak bukan adalah kehendak Allah. Ketika Allah hendak menghendaki sesuatu, menciptakan sesuatu, maka Allah cukup berkata, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Nah, perbedaan kemudian terjadi ketika di dalam konsep iman Kristen, firman yang adalah kehendak Allah itu berubah menjadi manusia. Menjadi pribadi baru. Ini perbedaan kita sangat mencolok di situ. Seperti misalnya diterangkan di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Seakan-akan mengatakan bahwa kemahakuasaan Allah dalam hal menciptakan dengan cara berkehendak itu telah nuzul menjadi manusia. Nah, sementara yang kami pahami, sifat dan juga hakikat dari Allah itu tidak bisa terpisahkan. Jadi Allah memiliki sifat, salah satu sifatnya itu adalah berkehendak. Nah, kehendaknya ini kemudian terijabah, terkabulkan dengan cukup dia berkata sesuai dengan apa yang dia mau, maka itu jadi. Jadilah terang, terang itu jadi. Ya. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah gelap, gelap itu jadi. Jadilah Adam, Adam itu jadi. Jadilah hamil, maka wanita itu hamil. Ya. Begitulah yang kami pahami tentang konsep firman di dalam Islam. Silakan. Ya. Ya, dalam ajaran manapun diajarkan seperti itu ya Bang Zuma ya. Firman itu adalah ucapan atau perkataan oleh sang pencipta sendiri. Sehingga jadilah sedemikian rupa. Tapi dari Bang Zuma singgung Yohanes ya. Di dalam Yohanes itu firman yang menjadi manusia ya. Sebenarnya begini Bang Zuma ya. Apa ya? Kalau saya salah ngomong dibenarin lagi ya. Firman kan di dalam Yohanes tadi dijelaskan demikian rupa. Tetapi sebenarnya tidak yang dipikirkan oleh Bang Zuma itu seperti itu. Ya. Tapi di sisi lain di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat. Ya. Tetapi di dalam konteks Alkitab juga dijelaskan di dalam jati diri Yesus nampak cahaya kemuliaan Tuhan sendiri. Itu ada di dalam Nggak ada suara Pak Agung. bentar lagi cari ayat bentar. Oh iya. Lemas beliau puasa, maklumilah. Puasa dia Bang, puasa. Mungkin teman Kristen ada yang ingin menambahkan atau Iya. Bang Erdi atau Pak Adi, sambil Pendeta Agung cari dalilnya. silakan Pak Kosmin, Bang Erdi, mana nih suaranya nih? Lanjut bro, kawan-kawan yang lain dulu. Ya,
Ada Semua Bang ini Erdi. ayatnya. Iya, iya. Semua ayatnya. Ayo Bang Irdi. Ibrani Bang Irdi mau 1 ngomong tuh. ayat 3. Di situ dijelaskan Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan sendiri dan wujud Tuhan sendiri dan menopang yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Di dalam 1 Yohanes mana nih? Ibrani 1 ayat 3 situ. Ya, itu aja sih ayatnya. Ya, Ibrani 1 nomor 3, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya, betul. Ini maksudnya Yesus ini ya. Ya, Yesus sendiri. Iya. Artinya Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Iya. Di Terus dalam kitab menerangkan seperti itu. Yesus adalah wujud dari terang sendiri. Cahaya terang sendiri. ya, terus Di dalam- hubungannya dengan firman yang kita bahas apa kira-kira ya? Jadi begini ya, saya boleh menambahi dari Silakan, Pak silakan. Agung ya. Ya, Ya, terima silakan. kasih. Kalau menurut saya pribadi ya, atau pada umumnya, mengapa sih Alkitab itu disebut sebagai firman Tuhan yang hidup? Itu banyak jawabannya di situ ya. Maksudnya saya berdasarkan referensi apa yang ada tertulis di Alkitab. Karena Alkitab adalah pengetahuan, kebenaran, dan kepastian untuk hidup yang kekal. Yaitu di kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Selain itu mensejahterakan batin kita setiap saat. Makanya dia disebut, nah dia di sini sebagai Alkitab tentunya ya, disebut sebagai firman yang hidup. Karena Alkitab berkata ada kehidupan jasmani dan ada kehidupan rohani. Kehidupan jasmani dibutuhkan roti. Kalau kehidupan rohani diperlukan roti yang hidup. Betul. Yaitu firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu tertuang di dalam Matius 4 ayat 4. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu banyak sekali nanti. Ya, silakan Pak. Iya, baik. Nah, Jadi kalau dikatakan bahwa firman itu adalah apa yang terlontar kemudian dari mulut Allah. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah. Disebabkan oleh karena Yesus itu kan tidak terlontar dari mulut Allah. Tapi terlontarnya dari mulut rahim wanita bernama Maria. Nah, kalau kemudian dikatakan firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia, kemudian kedudukan daripada firman di sini itu adalah sebagai ungkapan dari pernyataan Tuhan. Artinya ketika Tuhan itu menghendaki sesuatu, maka Tuhan itu berkata dan perkataannya inilah yang disebut firman. Sama seperti saya analogikan diri saya. Saya Suma, pada diri saya itu ada kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata saya itu terlihat daripada bagaimana mulut saya bisa bersuara dan mengeluarkan kata-kata. Demikian juga Tuhan. Tuhan ketika dia ingin menghendaki sesuatu, maka dia cukup berkata. Dari mulutnya dia berkata apa yang dia kehendaki. Nah, saya memiliki mulut untuk berbicara. Mulut saya memiliki kemampuan untuk kemudian melontarkan sebuah kalimat atau kata-kata. Nah, yang terjadi kemudian ketika saya memahami bahwa yang terjadi ketika firman telah menjadi manusia adalah mulut saya itu menjadi seperti apa yang saya mau. Misalnya
saya ingin beli mobil. Maka mulut saya berubah menjadi mobil, dan itu adalah saya. Itu yang saya pahami sementara ini. Firman itu telah menjadi manusia. Tuhan memiliki firman, kemudian firman ini tadinya terlontar, menyebabkan seorang wanita perawan hamil. Dan anak dari perempuan perawan ini adalah Tuhan itu sendiri. Artinya bahwa ketika saya mengatakan saya ingin beli mobil, maka seketika mulut saya berubah menjadi mobil dan mobil itu adalah saya. Itu analogi yang saya tangkap. Bisa enggak saya dibantu untuk memahami lebih jauh? Silakan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini ya. Tadi yang saya katakan itu sebetulnya penjelasannya banyak sekali ya. Tetapi ini di dalam penjelasan ini dikasih waktu berapa lama saya? Ini Pak, kalau bisa 3 menit, 3 menit, 3 menit, paling 4 menit, paling nanti lambat. kita saling menanggapi, kemudian Oh ya, ya. oke. Jadi begini ya, firman itu adalah Allah ya. Ini juga menjawab dari Bapak Suma ya. The word was God. Yang mana artinya firman itu adalah Allah. Kalau saya merujuk di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, Injil menurut Yohanes, yaitu pada transfigurasi Yesus di Matius pasal 17, yaitu Allah Bapa berbicara kepada 3 orang murid yang sedang bersama-sama dengan Kristus. Recording stopped. Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Matius pasal 17 ayat 5. Kemudian dalam amanat agung, Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk mengajar semua bangsa untuk melakukan segala sesuatu yang dia perintahkan kepada mereka. Itu ada di kitab Matius pasal 28 ayat 20. Jika ada suatu waktu yang dibutuhkan gereja untuk mendengarkan firman Kristus, maka saatnya adalah hari ini. Kita perlu mendengarkan firman Kristus di dunia kita yang penuh dengan dosa. Nah, terkait dengan Pak Suma mengatakan bahwa hal seperti itu sebetulnya kalau saya ingin dipisah ya di dalam satu sesi tersendiri, yang mana bisa dibuat satu topik khusus siapakah Yesus itu, karena ini menyangkut firman adalah perkataan Allah atau Tuhan. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi ada kemungkinan bahwa Yohanes ini memperlihatkan kepada kita penyembuhan putra seorang perwira yang ada di Kapernaum. Itu satu contoh kecil ya, yaitu di kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 terkait masalah penyembuhan orang lumpuh, yaitu juga di kolam Bethesda. Itu ada di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Lalu juga penyembuhan orang yang dilahirkan karena buta ya, itu ada di Yohanes juga di pasal 9. Kebangkitan orang pembasuhan kaki para murid. Lalu juga Yohanes memasukkan pengajaran tentang kedatangan Roh Kudus, menggambarkan penghiburan dan menyertai kita serta mujizat. Banyak yang dia lakukan ya. Itu sebetulnya banyak sekali. Terkait itu adalah yang dikatakan bahwa firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi yang seperti dengan tema itu, yaitu memang tepat bahwa firman itu adalah perkataan daripada Tuhan yang diilhamkan kepada 40 penulis, sehingga sampai hari ini yang kami jadikan sebagai kitab suci. Kira-kira itu
Pak Suma. Baik. Kalau yang itu Pak, saya paham betul. Kami ngerti, Islam juga paham apa yang kemudian Bapak sampaikan. Di mana di dalam pengajaran Islam itu disebut kalimat dan Allah, atau biasa disebut kalimatullah. Nah, terkadang dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ayat 171. Ada beberapa teman yang kemudian menjadikan ayat ini sebagai dasar menuhankan Yesus. Artinya menguatkan iman mereka tentang ketuhanan Yesus. Padahal nyata di ayat itu, di ayat surah An-Nisa, di situ diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, itu dicipta dengan perantaraan kalimat Allah. Nah, kalimat di sini artinya adalah kata. Kalimatullah artinya perkataan Allah. Jadi boleh dibilang kehendak Allah yang menyebabkan kemudian sosok ini lahir di tengah-tengah Bani Israel. Nah, kemudian ketika yang kami pahami secara kaidah bahasa, kalimat atau firman ini adalah hal yang disandarkan kepada Allah, artinya itu bukan Allah itu sendiri. Bahkan lebih jauh, di dalam konsep agama Islam, kalimat Allah atau firman Allah itu bukan Allah, dan Allah bukan firman, firman juga bukan Allah. Ini yang kemudian menjadi perbedaan antara Islam Kristen. Misalnya ketika saya berkata-kata, nah perkataan saya itu bukan saya, dan saya bukan perkataan. Demikianlah juga Allah. Allah itu bukan perkataan Allah itu bukan Allah, dan Allah itu bukan perkataan. Ketika Allah berkata-kata, maka efek daripada perkataan Allah itu adalah makhluk, ciptaan. Akibat dari kehendak Allah itu adalah ciptaan. Hanya saja memang pada diri Allah ada sifat al-kalam. Sifat al-kalam ini adalah sifat di mana Allah memiliki kekuasaan berkehendak. Dia maha berkehendak, dia maha berkata-kata. Sehingga ketika dia ingin mencipta, maka dia hanya berkata. Sama ketika dia menginginkan menciptakan seorang nabi tanpa ayah, maka dia cukup mengatakan, Maria, aku ingin engkau hamil, melahirkan seorang anak bernama Isa. Maka itu yang terjadi. Maka yang lahir kemudian ini bukan Allah, tetapi adalah ciptaan Allah. Nah, mungkin ini yang perlu kemudian kita bahas. Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu saya juga paham. Cuman yang kemudian yang ingin saya dalami di sini adalah bagaimana kemudian firman ini. Firman ini kenapa dikatakan sebagai Allah? Sementara firman ini adalah perkataan. Allah itu bukan perkataan. Apa yang kemudian teman-teman katakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan perkataan. Tetapi dia adalah pribadi, dia adalah hakikat yang ketika ingin mencipta, maka dia cukup berkata. Sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 5 nomor 11 dan juga Mazmur 33 nomor 9 yang saya katakan tadi. Oleh karena itulah kemudian menurut pandangan akal, logika, Yesus ini adalah ciptaan. Yesus ini adalah akibat daripada perkataan Allah. Jadi jauh sekali, ibaratkan motor, ada knalpot, ada suara knalpot, ada asap, dan efek dari asap inilah yang kemudian menimbulkan hal yang baru. Nah, ini yang setara dengan mohon maaf, ini yang setara dengan Yesus. Jadi dia bukan asap, dia bukan suara knalpot, dia juga bukan knalpot, dia juga bukan motor. Tetapi dia adalah karbon dioksida. Akibat daripada asap. Iya. Jadi kesimpulannya bagi kami, Yesus itu adalah ciptaan Allah. Nah, ini kita urai dari segi kalimat, Pak, dari segi firman. Firman itu telah menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, masih juga menerima firman dari Tuhan. Setelah dia dikatakan sang firman, dia tidak berkehendak. Dia tidak berkehendak atas dirinya sendiri. Sementara yang dikatakan Tuhan, itu maha berkehendak. Dan kemaha kehendaknya itu diuraikan, disampaikan, dibuktikan, diaplikasikan dengan cara dia berfirman. Sebagaimana di dalam Yesaya 55 nomor 11. Gitu. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya ingin memulai juga ya
yang dikatakan dari Pak Suma bahwa Yesus itu adalah sebagai ciptaan. Tapi menurut iman kami, Yesus itu adalah sang pencipta. Saya merujuk kepada di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, yang mana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sehingga dari ayat itu aja kami memahami dan kami tahu itu adalah satu barometer kekristenan bahwa Yesus itu adalah sebagai sang pencipta. Nah, kembali lagi. Memang Bang Suma tidak akan bisa memahami apabila belum ada petunjuk. Dan petunjuk ini yaitu Roh Kudus. Jadi suatu saat Bang Suma akan dapat penolong yang lain yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa nanti akan ada seorang penolong dan penolong itu namanya siapa? Yaitu namanya Roh Kudus. Tetapi saya juga ingin memberikan penjelasan bahwa bagaimana manusia ini bisa memahami kepada Sang Pencipta karena ciptaan ini memiliki sangat terbatas ya. Sangat terbatas sekali. Ibaratnya itu seperti air, setetes air yang ada di lautan samudera. Karena Allah itu memiliki Allah yang transenden, melampaui segala akal pikiran manusia, dan manusia itu tidak akan bisa menyelami. Jangankan menyelami pemikiran dan kehendaknya Tuhan. Walaupun manusia itu diberikan satu kehendak bebas atau free will, tetapi manusia tetap tidak akan bisa untuk menyelami itu, kecuali dapat tuntunan Roh Kudus. Jadi pada umumnya orang-orang Kristen ini itu mereka bisa menyelami bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta, Yesus itu adalah Tuhan, karena kami semua ini memperoleh tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kami memahami. Karena di dalam kekristenan, kalau kita kembali ke masalah Tritunggal, itu sangat sulit dipahami oleh alam pikiran manusia yang sangat terbatas. Sedangkan yang kita bicarakan ini tentang kekuasaan Tuhan, tentang keesaan Allah. Kenapa saya katakan begitu? Kita tidak mungkin untuk memahami yang sedalam-dalamnya, nggak mungkin. Sampai di permukaan aja itu pun pengetahuan tentang manusia 0,000 sekian persen. Itu pun masih dibutuhkan tuntunan Roh Kudus sehingga kita ini bisa memahami semua sesuai apa yang di dalam Alkitab atau Bible. Jadi kembali lagi, kalau kita berbicara kepada atau cerita mendalami tentang sifat-sifat Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang penciptaan, itu rasa-rasanya tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Yaitu tadi, karena manusia memiliki dengan segala keterbatasan. Tetapi setidak-tidaknya kami sebagai orang Kristen itu memiliki barometer. Barometernya itu di mana? Yaitu di Alkitab tentunya. Nah, yang saya merujuk tadi di Yohanes 1, pasal 1, ayat 1 sampai 3. Itu jelas-jelas sudah tertulis bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta itu sendiri, karena ada ayatnya seperti itu. Tapi memang ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah Rabi. Ya, memang betul. Yesus itu hakikatnya Tuhan, tetapi dia berwujud jadi manusia. Jadi di sini tidak ada yang aneh, tidak ada hal yang kelihatannya seperti yang tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal diperbuat oleh Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada hal yang mustahil. Karena apa? Tuhan bisa berubah jadi apa saja yang Dia kehendaki, karena namanya Sang Maha Kuasa.
Kalau Bang Suma ingin menyelidiki Sang Maha Kuasa, itu jelas tidak mungkin. Karena kembali lagi akal pikiran manusia ini serba terbatas. Begitu. Tetapi kalau Bang Suma memakai ayat-ayat yang berdasarkan dari Al-Quran, jelas berbeda. Karena Alkitab bukan Al-Quran. Nah, itu kembali lagi kepada pemahaman kita masing-masing, sesuai dengan kitab suci masing-masing. Saya tahu juga, kalau Yesus di Al-Quran itu dikatakan sebagai Isa AS alaihissalam. Tetapi di dalam Bible, Yesus itu adalah Tuhan. Demikian mungkin barangkali Bapak Agung menambahkan. Silakan. Ya, saya tanggapi mungkin dulu, Pak. Biar nggak... Silakan. Ya. Jadi gini, terkadang sahabat Kristen itu mencari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Kristen termasuk saudara Herdi yang mungkin ada di sini, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada karena tidak pernah menampakkan diri. Nah, ini terbantahkan oleh Bapak bahwa Tuhan itu tidak bisa kemudian dipikirkan dengan akal manusia. Yang jadi persoalan kemudian adalah ketika ada manusia yang dituhankan lalu kemudian dikatakan kamu jangan berpikir sesuai dengan, karena manusia tidak akan pernah sampai ke sana. Bukan tidak sampai ke sana, Pak. Dalil demi dalil telah dinyatakan di dalam kitab Bapak sendiri bahwa Tuhan bukan manusia. Ayub 9 nomor 32. Kemudian Bilangan 23 nomor 19. Hosea 11 nomor 9. 1 Samuel 15 29. Semua data-data itu menerangkan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah bukan manusia. Sementara Yesus 1 Timotius 2 nomor 5. Yesus itu adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus datang sebagai manusia. Ibrani 5 nomor 7. Hidup sebagai manusia. 1 Petrus 3 nomor 18. Mati sebagai manusia. Jadi, apa yang kemudian membuat kita itu tidak mau memikirkan bahwa Yesus itu manusia. Dan Tuhan bukan manusia. Sederhana sebenarnya. Lalu kemudian ketika Bapak menyatakan bahwa tidak ada kemudian manusia yang mampu menyelami tentang konsep Tuhan di dalam Kristen tanpa bimbingan Roh Kudus. Nah, ini dia. Ini yang menjadi persoalan yang berkepanjangan selama ini. Kalau teman-teman Kristen mengatakan, kami umat Islam tidak mengerti tentang Bible, tidak mengerti tentang konsep Tuhan, Trinitas, Yesus, Tuhan jadi manusia, Firman jadi Tuhan, dan seterusnya. Karena kami tidak memiliki Roh Kudus. Mungkin saya harus mengatakan bahwa hal ini harus kemudian diluruskan. Roh Kudus itu teman Kristen ngambil kata dari mana? Roh Kudus itu munculnya hanya ada di dalam Al-Quran. Katanya ya, dua kata itu dari Quran. Kalau di dalam bahasa Ibrani, Ruach HaKodes juga tidak merujuk kepada Tuhan. Ruach HaKodes itu adalah esensi suci, malaikat suci, atau mereka bisa maknai dengan udara atau angin Allah. Sementara angin itu bukan Allah, angin itu adalah ciptaan Allah. Nah, kalau kemudian sahabat mengambil data-data di dalam pengajaran Yesus berdasarkan perjanjian baru, khususnya di dalam Yohanes, diterangkan bahwa Roh Kudus, aku minta kepada Bapa agar mengirimkan sosok penolong lain, dan itu adalah Roh Kudus. Perlu dipahami di sini bahwa Roh Kudus itu juga bukan Tuhan. Dalilnya di mana? Di dalam pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Diterangkan di situ bahwa Roh Kudus pun tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti posisinya sama dengan Yesus. Masih menyandarkan kemahakuasaan itu kepada yang maha kuasa. Sementara dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Yesus dan Roh Kudus sama-sama adalah utusan, bukan Tuhan. Nah, sekarang kita uji. Kalau dikatakan pemahaman akan muncul kemudian ketika ada bimbingan Roh Kudus, pertanyaannya kemudian adalah, Roh Kudusnya Kristen membimbing Kristen dengan cara apa? Membisikkan? Meniupkan? Menciumkan? Atau seperti apa adanya? Kalau dikatakan dia membisikkan, lalu bagaimana dengan orang Katolik yang mengaku Roh Kudus, punya Roh Kudus? Gimana dengan Kristen? Gimana dengan Protestan? Gimana dengan Advent? Dan seterusnya. Mereka masing-masing mengklaim punya Roh Kudus, tapi kenapa kemudian teori pada proses keyakinan mereka itu berbeda? Ini satu hal, contoh sederhana. Lalu kemudian, kalau yang dimaksud Roh Kudus kemudian
yang pas cocoknya itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan Roh Kudus itu datang mengajarkan segala sesuatunya akan kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Umat Islam ketika ditanyai sesuatu ajaran, sesuatu teori, sesuatu konsep, maka terjawab langsung. Apa yang menjawabnya? Al-Quran. Contoh misalnya, contoh sederhana yang baru-baru ditemukan ini. Apa yang kemudian dikatakan, dinarasikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, jika kamu punya minuman, itu dihinggapi lalat, maka jangan engkau buang, tapi celupkan lalat itu, sebab di salah satu sayapnya itu ada hal yang baik untukmu. Ternyata penyelidikannya sudah ditemukan bahwa salah satu sayap lalat itu ada bakteri yang menyebabkan bisa dijadikan sebagai obat diare, dan itu lagi viral saat sekarang. Ini pembuktian. Ini ilmuwan yang menemukan. Ilmu yang mengajak kita untuk Padahal lalat itu kan tempatnya di sampah, Bang. Kok bisa Ya. gitu ya? Oke. Nah, itu dia yang mengherankan kita. Inilah yang disebut dengan mujizat. Nah, lalu kemudian ketika ditanya tentang Roh Kudus, umat Islam ditanya tentang hukum-hukum. Apa yang umat Islam kemudian narasikan di dalam hukum-hukum baku di dalam Al-Quran. Misalnya berbicara mengenai ketatanegaraan, atau berbicara mengenai hukum riba, atau berbicara mengenai jual beli. Gimana konsep jual beli yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Tuhan semesta alam? Maka Al-Quran segera menjawabnya. Sebaliknya, kenapa Al-Quran menjawabnya? Karena Al-Quran diperoleh dari Roh Kudus. Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan itu berdasarkan Ruhul Kudus. Apa Ruhul Kudus itu? Malaikat Jibril. Nah, sekarang kalau sahabat mengatakan Roh Kudus itu adalah hal yang menemani Kristen dalam ranah apa? Membisikankah? Misalnya orang Kristen lagi bingung nih. Saya ini hukum riba seperti apa? Atau ini anak saya meninggal, dia meninggalkan hak utang piutang, kayak mana solusinya di dalam agama saya? Tanya Roh Kudus ya, ada nggak solusi dikasih? Sebagai konsep kebenaran. Mas Bang Zuma, boleh saya jawab? Ya. Oke, silakan. Ini pengalaman saya ya tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara kepada setiap umatnya yang percaya. Contohnya saya aja ya, nggak usah jauh-jauh. Saya kemana-mana itu tanya Roh Kudus. Iya, Mas Agung. Tahu saya jalan tabrakan beruntun, ya kan? Ada tabrakan beruntun. Kamu lewat jalan ke sini. Setelah itu, saya coba jalan yang Roh Kudus bilang. Dan ternyata jalan yang Roh Kudus bilang viral dalam TV. Itu seperti itu. Nah, kalau yang kayak begini disebut Roh Kudus, kayak mana ceritanya dikatakan Roh Kudus kayak begini? Apa bedanya kemudian dengan, mohon maaf, dengan roh yang lain? Apa bedanya? Orang disesatkan kemudian, contoh misalnya di dalam pengajaran Bible, bagaimana Yesus itu dibawa oleh roh. Yesus yang adalah Tuhan dibawa oleh roh untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Roh ini loh yang membawa Yesus. Roh yang membawa Yesus ini apa? Roh jahatkah? Roh baikkah? Atau apa yang membawanya? Kita nggak tahu. Nah, sekarang yang membimbing Anda ini, Anda katakan roh kudus. Apa dasar pijakan yang mengatakan itu Roh Kudus? Ya, setiap firman kan setelah Yesus mati, dia mengatakan akan ada penghibur, ya. Iya, Penghibur betul. itu siapa? Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri yang memimpin kehidupan kita, sebagaimana kita lakukan. Contohnya sudah saya berikan tadi ya Bang Zuma ya. Iya. Ketika saya lagi jalan, lagi pakai baju, saya mesti tanya, kalau nggak boleh jalan ke sini, jangan lakukan. Karena saya pernah satu kali ya berjalan apa yang Roh Kudus katakan, tapi saya tetap jalan ke kiri, bukan jalan lurus. Nah, jadilah macet dan sebagainya. Jadinya begitu Bang Zuma. Jadi apa yang kita dengar itu tidak
sekeras itu ya, tidak sekeras bernyanyi, bermusik ya, tidak sekeras itu. Dia itu Roh Kudus itu lembut banget. Dalam hati kita itu bisa berkata seperti itu, kamu jangan begini, jangan begini. Nah itu Roh Kudus yang membimbing kita. Itu gunanya Roh Kudus sebagai penghibur dalam hidup kita. Seperti itu Bang Suma, silakan. Iya, baik. Jadi gini, kalau kita berbicara Sebentar, Bang Suma ya. silakan. Ya, saya boleh menambah ya. Silakan. Ya silakan. Jadi, ya, terima kasih. Jadi, terkait kalau membicarakan masalah Yesus itu siapa, ya, itu saya bawakan 10 bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, buktinya apa itu? Yaitu yang pertama, ya, Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, itu nanti saya sebutkan ayatnya ya. Lalu yang kedua, Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu juga akan saya buktikan nanti. Yang ketiga, Alkitab memberikan nama atau gelar ilahi kepada Yesus. Itu juga akan saya buktikan nanti. Lalu yang keempat, Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Itu juga akan saya buktikan nanti. Yang kelima, Alkitab mengatakan bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Yang dimana di sini pekerjaan ilahi adalah pekerjaan Allah. Jadi mustahil kalau Yesus melakukan pekerjaan ilahi kalau dia sebagai manusia biasa. Lalu yang keenam, Alkitab memberikan penghormatan ilahi kepada Yesus. Yang ketujuh, Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Yang kedelapan, Alkitab memerintahkan penyembahan kepada Yesus. Yang kesembilan, setan pun mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yang terakhir, kesepuluh, pengakuan secara implisit bahwa Yesus adalah Allah membuktikan bahwa pengakuan itu benar. Jadi, banyak bukti-bukti yang kami lihat, mulai bukti dari nomor 1 sampai nomor 9, dia adalah Allah. Dan juga dari pernyataan-pernyataannya bahwa dia adalah Allah. Ada satu argumen yang sangat penting ya, yang misalnya dibangun oleh apologet Kristen yang bernama C.S. Lewis, itu nanti akan saya bicarakan tersendiri ya. Baik, saya juga ingin menjelaskan yang terkait yang tadi ya. Misalnya Yesus melalui pengakuannya secara implisit bahwa Yesus adalah Allah, membuktikan pengakuannya itu benar. Jadi pengakuan secara implisit, banyak bukti-bukti yang telah kita lihat, mulai dari bukti yang tadi ya, nomor 1 sampai 9, bahwa dia adalah Allah, dan pernyataan-pernyataannya bahwa dia adalah Allah. Ada satu argumen yang sangat penting. Sebentar. Ya, dilanjut dulu, Bang Sum. Baik, terima kasih Pak. Jadi ketika Bapak memberikan bukti-bukti, memberikan poin-poin yang muatannya kemudian ingin mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, saya masih bersandar kepada pernyataan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Saya sangat menghargai itu. Jadi semua yang diajarkan Yesus berdasarkan dengan perkataannya, itu yang saya imani. Karena Yesus itu selalu bersandar kepada Tuhannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, sementara Bapak hari ini, ya, khususnya Bapak Kosmin, berkata-kata dari Bapak sendiri untuk kemudian menyatakan sesuatu tentang Yesus, di mana Yesus tidak pernah menyatakan itu terhadap dirinya. Jadi Bapak kedudukannya lebih hebat di atas daripada Yesus. Itu poin satu. Poin yang kedua, teman-teman Kristen hari ini secara global menuhankan anak Maria. Seakan-akan Yesus itu, bukan seakan-akan, mengimani Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus kemudian kembali kepada apa yang dia ajarkan kepada Bani Israel, dia hanya sebatas mengajarkan kepada mereka, aku ini utusan Tuhanmu. Kalau dia sebagai utusan Tuhan, maka mustahil dia adalah Tuhan itu sendiri. Hanya ada di dalam kacamata iman Kristen, utusan itu adalah pengutus itu sendiri. Kita ambil secara analisa dalil untuk mematahkan semua konsep yang Anda bawa, 10 konsep yang tadi. Satu data dari Yesus.
kesaksian Yesus. Ketika Yesus itu bersyahadat, dalam konsep Islam, persaksian iman. Persaksian dirinya kepada Bani Israel. Yesus bersaksi tentang dirinya. Layaknya Musa bersaksi tentang dirinya. Layaknya baginda Rasul Muhammad SAW bersaksi tentang dirinya. Mari kita lihat, apa yang Yesus persaksikan tentang dirinya di depan Bani Israel, bukan di Kristen. Kristen datang munculnya belakang di Antioquia dan seterusnya. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini puncak ini. Kalau ada yang lebih dari kesaksian Yesus, itu adalah, mohon maaf, itu adalah ajaran dari luar. Yang Yesus katakan kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, waspadalah. Ini yang perlu diwaspadai ini. Nah, Yesus mempersaksikan dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36, Pak. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi. Tidak ada pemahaman yang lebih tinggi. Tidak ada konsep yang lebih tinggi dari konsep pengajaran Yesus dibandingkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Kalau ada yang bersaksi tentang Yesus di luar daripada kesaksian Yesus, saya katakan, siap-siap aja diusir oleh Yesus nanti. Yesus menerangkan, kesaksianku lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Nah, apa kesaksian pekerjaan Yesus tentang diri Yesus? Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membuat orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan, yang kemudian Anda anulir bahwa itu adalah sifat keilahian Yesus. Padahal Yesus sendiri bersaksi bahwa segala pekerjaan yang kulakukan bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku utusan Allah. Berarti Yesus itu hanya Rasulullah. Kesaksian gambarnya Yesus kepada Bani Israel, persaksiannya dia, syahadatnya dia adalah dia Rasulullah, dia utusan Tuhan. Lalu kemudian ketika hari ini Bapak mempersaksikan 10 hal yang kemudian mendudukkan Yesus menjadi Tuhan. Yang pertama, Anda berkata-kata melampaui kapasitas Yesus. Yang kedua, Anda jauh lebih hebat daripada Yesus yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Sehingga semua elemen pengajarannya sebagai konsep kurikulum yang diajarkan kepada murid-muridnya tidak pernah offside, tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi hari ini, Bapak jauh lebih hebat dari itu. Karena itulah kemudian, ya mungkin saya bisa nambahkan sedikit, karena itulah kemudian, kelak banyak orang yang dikatai oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Mereka semua diusir. Karena mengajarkan sesuatu tidak berdasarkan atas kehendak Tuhannya Yesus, tetapi atas kehendak iman mereka masing-masing. Akibat daripada penggenapan nubuatan Matius 23 nomor 15. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Demikian sementara, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bang Suma. Yang saya katakan tadi ya, jangankan manusia. Kalau manusia pasti mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu di dalam iman kami yang satu frekuensi tentunya ya. Bukan merujuk kepada kitab suci Al-Quran ya. Setan pun mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa saya katakan begini? Karena ada ayatnya. Setan pun percaya kalau Yesus adalah Allah. Kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, sedangkan setan percaya Yesus adalah Allah, berarti ya mohon maaf. Itu kalimat itu nggak bisa saya lanjutkan lagi. Baik, buktinya yaitu di kitab Matius pasal 8 ayat 28 sampai 29 ya. Matius 8 ayat 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami? Nah, dia bicara kepada Yesus itu. Hai, anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya tiba? Itu artinya akhir zaman atau sebelum kiamat ya. Nah, setan di sendiri sudah mengakui, hai anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Kami di sini itu adalah setan. Nah, itu ayat yang mengatakan bahwa setan pun mengakui bahwa Yesus adalah Allah.
Lalu Yesus melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang ilahi, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan yang Yesus lakukan hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Yang bukan Allah tidak mungkin bisa melakukan itu. Tindakan apa saja itu? Yaitu di kitab Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lalu di kitab Ibrani pasal 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Anaknya di sini adalah Yesus Kristus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Itu sungguh luar biasa. Lalu juga yang Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Hanya satu-satunya Yesus yang menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Yesus, ayat ini terkenal ya, di kitab Yohanes pasal 30. Yang mana tertulis, aku dan Bapa adalah satu. Di kitab Yohanes pasal 14 ayat 7-11, berulang kali dinyatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Di sini konsep Trinitas ya. Jadi makanya sangat sulit untuk yang tidak mendapat bimbingan dari Roh Kudus untuk memahami ayat-ayat tersebut. Lalu juga ada dikatakan bahwa Alkitab secara eksplisit, yaitu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yaitu di kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas di kitab Yesaya ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Demikian Bang Suma yang bisa saya bicarakan terkait ada di kitab suci kami bahwa Yesus itu adalah Allah. Memang berbeda konsepnya yang sangat fundamental, tidak sama dengan ada di Al-Quran. Demikian Bang Suma. Bang Suma, Bang Tata mau bertanya itu kayaknya. Sebentar, nanti saya arahkan ke beliau. Saya sikapi dulu sebentar yang ini, baru kemudian saya serahkan ke Dinda Tahta. Oh gitu, oke silakan. Oke. Iya, jadi Bapak, saya katakan Bapak lagi tidak berhadapan dengan Al-Quran. Bapak sedang berhadapan dengan ajaran Yesus. Ya, Bapak mengajarkan apa, Yesus mengajarkan apa. Saya dalam hal ini sedang membela ajaran Yesus, Pak. Jadi gini, ketika Bapak kemudian mengambil kitabnya agama lain, nah, agama Yahudi, agama Kristen beda, Pak. Yang Anda ambil tadi itu, kitabnya agama lain. Untuk mendudukkan manusia bernama Yesus menjadi Tuhan. Anda ditertawakan yang mempunyai kitab. Ketika Bapak berbicara mengenai Yesaya 9 nomor 6, itu kisah, Pak, itu bukan nubuatan. Bapak harus belajar membedakan antara perkataan akan lahir dan telah lahir. Itu adalah kisah sejarah yang kemudian diceritakan tentang Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz dijanjikan oleh Allah untuk didatangkan seorang penolong yang mereka gelari dengan Allah yang kekal, Allah yang abadi.
dan seterusnya, penasihat ajaib dan seterusnya. Itu bukan untuk Yesus, Pak. Yesus tidak pernah menjadi raja. Yesus tidak kekal, pernah mengalami kematian. Yang dikatakan kekal itu, Pak, yang dikatakan kekal, tidak pernah mengalami kematian, meski sedetik, apalagi 3 hari. Kekal itu adalah hidup terus-menerus. Yesus, enggak, pernah dia terputus 3 hari. Lalu kemudian, oh kalau begitu, Hezkiel juga enggak cocok dong. Memang enggak cocok, itu hanya nama. Layaknya Yesaya, arti Yeremia, arti daripada Yosua, arti daripada Samuel, semua itu punya arti, punya nama-nama, yang kemudian rujukannya adalah sifat daripada Tuhan. Bukan berarti yang mempunyai nama itulah seperti menjadi Tuhan itu sendiri. Itu satu. Kemudian ketika di awal tadi Bapak mengatakan, setan saja tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau setan saja tahu, ya, lalu Islam tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan, berarti Islam lebih, silakan Bapak jawab sendiri, kata Bapak. Artinya seakan-akan Bapak yang mengatakan, Islam lebih kesetanan daripada setan. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan. Tapi mohon maaf, justru saya katakan sebaliknya. Kalau kemudian Bapak mengaminkan, mengimani konsep setan yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Bapak adalah pengikut. Nah, silakan Bapak bicarakan sendiri itu. Kalau kemudian Bapak menyembah Yesus karena iblis Anda contohi, berarti Bapak adalah pengikut. Silakan diambil sendiri maknanya. Lalu kemudian, ketika sudah nyata bahwa Yesus itu adalah manusia, lalu kemudian ada setan, iblis, yang tugasnya memang untuk menyesatkan, memberikan pesan bahwa Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, lalu Bapak aminkan, Bapak imani, maka data selanjutnya berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada setan-setan, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Pak, saya tidak ingin Bapak itu seperti nasibnya setan-setan ini, Pak. Diusir, mati, lompat ke jurang. Saya nggak mau, Pak. Jangan sampai jurang di sini sama dengan neraka. Kemudian, data yang sama tentang itu, Pak. Kalau Bapak membanggakan itu. Ada orang gila, Pak, kerasukan setan di dalam Markus 5, diceritakan di situ, satu perikop. Orang ini diikat lepas. Orang ini di pemakaman itu teriak-teriak siang dan malam. Tidak ada manusia yang mampu membuat dia itu diam, adem si orang gila ini. Orang yang kerasukan setan ini. Begitu melihat Yesus, Pak. Begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan setan ini, tiba-tiba apa yang terjadi? Datang sujud menyembah kepada Yesus. Jadi orang yang kemudian mencontoh si setan, ya Bapak bahasakan sendiri. Kenapa? Karena murid-muridnya Yesus tidak pernah melakukan hal yang sama dilakukan oleh setan. Gitu loh, Pak. Ending daripada itu semua adalah Yesus selalu mengusir. Hai kau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Aku adalah Legion, karena kami banyak. Lalu Yesus memohon, ya, supaya iblis ini memohon supaya Yesus jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerah itu. Tapi apa yang terjadi? Yesus kemudian memerintahkan setan-setan atau roh-roh setan yang menyembahnya tadi untuk masuk ke dalam tubuh babi. Lalu babinya juga ikut tercebur ke dalam jurang, mati mengenaskan. Bayangkan, saking sadisnya itu yang dikatakan menyembah kepada Yesus, Pak. Ya, nyembah kepada Yesus. Iblis yang masuk ke dalam roh manusia, nyembah kepada Yesus, manusianya juga mendapatkan celaka, Pak. Bahkan babi yang tidak ada dosa, tidak ada salah sama sekali, cuma numpang lewat, begitu ada setan menyembah Yesus, setannya diusir masuk ke tubuh babi, babinya pun hancur lebur dibunuh oleh Yesus. Bayangkan, saking tidak baiknya menyembah Yesus itu, Pak. Jadi kebalik, Bapak, orang yang menyembah Yesus itu adalah mencontoh dari contoh buruk yang dipertontonkan oleh roh jahat. Roh jahat itu sama dengan setan. Karena itulah kemudian saya mengatakan, Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah, akan ada yang menyesatkan kamu. Dan penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Demikian. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi sebelumnya saya tidak pernah berkata bahwa Islam itu adalah setan. Itu pernyataan dari Bang Suma sendiri ya. Tapi saya tujukan secara personal.
karena Baik. saya tidak diskusi dengan agamanya, tapi saya diskusi secara akademis, yaitu kepada yang namanya Saudara Suma yang terhormat. Baik. Demikian. Siap. Ya, terima Saya kasih. paham. Lalu begini ya, jadi Yesus ini adalah Tuhan. Ini sebetulnya hanya bukan hari ini aja yang dipersoalkan menjadi satu polemik ya. Sebetulnya ribuan tahun yang lalu itu sudah dipersoalkan, bahkan mulai dari abad yang ketiga, tahun 300 ya, itu sudah dipersoalkan, khususnya di daerah-daerah Timur Tengah sana. Karena apa? Karena manusia nggak mampu untuk menerjemahkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah yang maha kuasa. Dia mampu jadi apa saja yang dia kehendaki. Dia mau mampu jadi manusia juga bisa, dia mampu jadi malaikat juga bisa, namanya Sang Maha Pencipta. Kalau dia tidak bisa berubah wujud jadi manusia, nah itu bukan namanya yang maha kuasa. Karena Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang transenden, memiliki, melampaui segala akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami bahwa konsep ketuhanan Yesus Kristus itu adalah sangat sulit. Jadi apa yang saya katakan tadi yaitu bahwa untuk memahami itu harus ada bimbingan daripada Roh Kudus. Tetapi setidak-tidaknya ada barometernya, yaitu di ayat-ayat. Misalnya Yesus itu adalah Tuhan, itu misalnya saya ambil di kitab Yohanes pasal 8 ayat 57 sampai Yohanes 8 ayat 57 sampai 58. Orang-orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu yang sebenarnya, bahkan sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Itu artinya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham lahir. Jadi, siapa dia? Nah, makanya dia dilempar batu oleh para kaum Farisi atau Yahudi pada saat itu. Lalu ada juga tertulis di Yohanes pasal 8 ayat 22 sampai 24. Ini membuat orang-orang Yahudi bertanya, apakah dia akan bunuh diri? Itu sebabnya dia berkata, kemana aku pergi? Kamu tidak bisa datang. Tetapi dia melanjutkan, kamu berasal dari bawah, saya dari atas. Saya ini adalah Yesus. Anda berasal dari dunia, saya bukan dari dunia. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika Anda tidak percaya bahwa saya adalah Dia. Yang di sini dimaksud Dia adalah Tuhan. Anda memang akan mati dalam dosa-dosa Anda. Itu pernyataannya Yesus. Juga ada tertulis di Yohanes pasal 13 ayat 18 sampai 19. Lalu juga ada yang terkatakan, tertulis pertama dan terakhir, hanya ada satu Tuhan, yaitu di Yesaya 44 pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja Israel dan penebusnya, Tuhan semesta alam. Aku yang pertama dan aku yang terakhir. Selain saya tidak ada Tuhan. Artinya apa? Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Jadi merujuk setidak-tidaknya ada barometer atau kompasnya, ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ini sekali lagi kami membaca, melihat perspektifnya itu yaitu di Bible. Begitu. Memang berbeda konsepnya dengan apa yang Anda imani, Bapak Suma. Demikian, silakan. Iya. Ada yang mau menanggapi Dinda Tahta mungkin? Ada yang mau menambah? Saya Gulda sedikit ya. Jadi konsep-konsep ketuhanan Yesus yang dibawa oleh Bang Kosmin ya, itu sangat mudah dipatahkan oleh Bible sendiri itu. Misalnya Yesus itu Allah sendiri. Tidak ada pengakuan Yesus itu Allah. Dia mengaku utusannya Allah. Nah, kalau memang nggak seperti sebagaimana ya, atau orang yang membawa firman bisa disebut Allah. Coba di Perjanjian Lama itu. Orang yang diutus oleh Allah ya, aku menjadikan kamu Musa sebagai Allah dan adikmu sebagai Harun sebagai nabi, kan gitu. Jadi kenapa disebut Allah Musa? Ya karena dia penyampai firman Allah gitu loh, maksudnya gitu. Nah terus
Kedua, dia mentuhankan Yesus karena dia anak Allah. Kenapa dengan anak Allah? Bukankah dalam Keluaran 4:22 orang Israel disebut anak Allah? Biasanya itu anak tunggal tata. Oke. 2 Samuel 7:14 Salomo disebut anak Allah. Salomo dan dia dan aku ayahnya gitu. Kata Allah di situ. Berarti Samuel juga anak Allah. Terus dalam Matius 5:9 orang yang bawa kedamaian disebut anak Allah. Banyak ayat-ayat anak-anak Allah itu. Anak Allah atau anak-anak Allah ada semua. Apakah Om akan mentuhankan juga? Ya, terus sifat keilahian, ya. Terus apa lagi tadi itu? Pekerjaan ilahi. Gak ada pekerjaan ilahi itu. Yang ada para nabi itu utusan diberi mujizat. Misalnya aneh, dia berbuat di luar. Makanya mujizat itu apa? Amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi yang umumnya tidak bisa dilakukan manusia. Itu namanya mukjizat. Sehingga kalau ada manusia hebat, nabi hebat, seperti apapun kehebatannya, itu namanya mukjizat, pemberian dari Allah. Terus, aku dan Bapak satu. Oke, coba baca Yohanes 17, ya, 21 sampai 23, juga Yohanes 14:20. Gimana di situ keterangannya? Aku dan Bapak satu agar mereka jadi satu juga. Terus, aku, ya Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Juga di dalam Yohanes 17-nya itu, agar mereka jadi satu sama seperti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Gitu. Aku di dalam mereka, Bapa di dalam aku. Apakah mereka juga kamu tuhankan? Terus Yesus disembah. Oke, coba baca Samuel 1 Samuel 25. Ya. Ayat 2-3. Ketika kau turun dari kuda, orang-orang sujud dan menyembahnya. Apakah berarti dia Tuhan? Karena disembah. Ya. Jadi apa? Terus yang terakhir setan. Ya jangan dibuat pedoman setan itu. Karena kalau mau dibuat pedoman kayak itu, saya punya dalil juga. Bergila iblis, hanya Tuhan Allah lah yang kamu harus sembah. Ya, itu saja, pakai iblis saja. Kalau mau diperbandingkan. Bahwa setan percaya kalau dia anak Allah katanya. Ya saya juga pakai aja apa? Ucapan iblis. Apa? Ketika Yesus memerintahkan iblis, hanya kepada Allah lah kamu menyembah. Jadi apa ya? Intinya ajaran Kristen ini kalau saya teliti ya, itu 100%. Maaf ya. 100% ini memang bukan ajaran samawi. Kalau ajaran samawi itu Yesus, Nabi Muhammad, terus Musa, itu menerima firman. Apa firman itu? Perkataan, ucapan. Misalnya saya karyawan, ya, karyawannya Bang Juma. Bang Juma ingin bicara kepada karyawannya melalui aku. Lalu, apa yang Bang Juma sampaikan, aku dengarkan. Lalu aku sampaikan nanti. Segala firman, ucapan yang Bang Juma sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada karyawan itu. Gitu. Karena saya dulu karyawan, tapi pemimpin gitu. Apa yang aku sampaikan sesuai apa yang aku dengar. Dari siapa? Dari Bang Juma. Jadi firman itu perkataan. Gitu ya. Bukan, tidak ada firman itu jadi manusia. Misalnya, Allah mempunyai sifat di antaranya. Dia bisa bicara. Dia mendengar. Dia melihat. Itu sifat itu. Masa pendengarannya Allah jadi manusia? Saya berkata-kata. Ya. Woi, woi, woi. Lalu, woi, woi itu firman itu jadi manusia. Gak ada seperti itu ya. Namanya firman itu disampaikan. Caranya Allah menyampaikan kepada manusia gimana? Melalui Yesus, melalui Musa, melalui Nabi Muhammad, gitu. Cuma ajaran pagan yang Allah itu turun gitu. Coba, ketika dewa-dewa itu turun, kan ada kekacauan. Pasti dewa itu turun menjelma jadi manusia. Nah, ini yang diimani orang-orang Romawi, Yunani, Arab termasuk. Kenapa orang Arab pagan menyembah Lata Uzza Manat? Coba tanya alasannya. Kenapa kamu menyembah Lata? Iya, karena ini anak Allah. Coba nanya ke Kristen. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Iya, anak Allah. Makanya Lata Uzza Manat dianggap anak Allah dalam Al-Quran kan oleh orang-orang pagan. Ya. Makanya harus tahu ajaran samawi dengan ajaran pagan. Kalau samawi, Allah tidak mau turun. Firman-Nya diberikan pada para nabi yang menyampaikan. Tapi kalau pagan, ya harus interaksi, harus komunikasi, turun menjadi manusia. Nah, seperti itulah ya. Makanya kita itu harus cerdas gitu ya. Oke, terima kasih Gurunda, guruku, Bang Juna. Ya, makasih deh. Silakan Pak, mau ditambahkan, silakan mau ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi yang saya lanjut lagi ya. Jadi
Alfa dan Omega. Yesus ini adalah Alfa dan Omega. Itu banyak sekali rujukannya. Karena yang bisa mengatakan Alfa dan Omega itu adalah Tuhan. Nah, seperti contohnya di mana, yaitu Alfa dan Omega itu artinya pertama dan terakhir ya. Hanya ada satu Tuhan, yang mana disebutkan di kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Lalu juga ada di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari segala sesuatu ada dan untuk siapa kita ada, dan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang melalui segalanya segala sesuatu dan melalui Dia kita ada. Jelas sekali itu kalimat itu ya. Lalu juga ada di kitab Wahyu di pasal 2 ayat 8, dan kepada malaikat gereja di Smyrna menulis perkataan yang pertama dan yang terakhir, yang mati dan hidup kembali. Nah, di sini merujuk kepada siapa? Yaitu kepada Yesus, yang pertama dan yang terakhir. Lalu juga ada di Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Ketika saya melihatnya, saya jatuh di kakinya seolah mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya ke arahku berkata, jangan takut, aku yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup. Saya mati dan lihatlah saya hidup selamanya, dan saya memiliki kunci-kunci kematian dan Hades. Nah, di situ aja sudah orang pasti paham dengan kalimat-kalimat itu. Lalu contoh, hanya Tuhan yang bisa disembah, tapi juga Yesus disembah. Contohnya di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2, setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di Yudea pada masa Raja Herodes, orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya, di mana orang yang telah menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya ketika itu naik dan datang untuk menyembahnya. Bukan bersujud ya, menyembahnya. Menyembahnya itu artinya, ya Yesus ini disembah. Sama dengan Tuhan itu disembah. Lalu ada juga di Matius pasal 28 ayat 8 sampai 9. Lalu ada juga berdoa ya, berdoa. Jadi berdoa ini kisahnya di Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60. Dan ketika mereka melempari Stefanus dengan batu, dia berseru, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tahan terhadap dosa ini terhadap mereka. Dan ketika dia mengatakan ini, dia tertidur. Loh, ini sudah jelas ayat ini, semua yang saya katakan tadi, yang mana merujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya memang tidak sama ya apa yang saya katakan tadi. Memang Yesus Kristus mulai ribuan tahun yang lalu sudah dijadikan polemik, karena mereka tidak mendapat urapan daripada Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk memahami Allah Sang Maha Pencipta, kita sebagai manusia yang serba terbatas ini itu sangat sulit. Oleh sebab itu, menurut iman kami, yaitu melalui barometernya yang ada di Alkitab. Karena Alkitab jelas-jelas mengatakan hal-hal seperti itu. Alfa dan Omega aja, itu pasti orang sudah tahu. Yang awal dan yang terakhir. Tidak ada itu, kecuali hanya Tuhan sendiri yang memiliki sifat ilahi seperti itu. Jadi yang dikatakan oleh Bapak Tata itu semuanya sebetulnya tidak benar, karena mengambil cuplikan ayat-ayat yang mana mengatakan bahwa Yesus itu sebagai manusia. Tetapi saya perlu wajib saya luruskan berdasarkan iman kami, yang mana ada ayat-ayat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Suma. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Jadi ketika Bapak di awal mengatakan Abraham ada sebelum aku ada, ini Yesus maksudnya apa?
Maksudnya Yesus itu Tuhan gitu. Kalau Ya, betul Yesus, pasti. ya. Nah sekarang kalau saya tanya Bapak, dari mana Yesus tahu Pak kalau dia itu ada sebelum Abraham ada? Ya, tadi itu kan yang bahwa dia itu adalah alfa dan omega, ya toh. Jadi dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Banyak itu saya sebutkan. Kalau saya ulang semua, ya mungkin butuh waktu lagi ya, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, karena dia adalah alfa dan omega. Terus kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, simpel dan sederhana, tetapi membutuhkan jawaban yang sangat kompleks ya, lengkap. Jadi begini, saya beranalogi bahwa kita ini sebagai manusia, kalau andai kata tahu hari akhir zaman atau kiamat tadi yang dikatakan Bapak Suma, kita akan tiap hari tidak akan ada ketenangan. Sebetulnya Yesus itu tahu, karena Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia tahu melihat kemampuan daripada manusia itu sendiri. Karena manusia itu apabila kena sesuatu hal yang dikatakan secara pasti dan akurat, maka mentalnya manusia pasti akan jatuh. Dia akan penuh dengan rasa kekhawatiran. Dan Pak. dia akan goyah sekali imannya. Demikian. Ya, jadi Bapak, itu makanya aku bilang dari tadi, Bapak ini seharusnya mengganti kedudukan Yesus. Karena Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi Bapak justru tahu tentang apa yang kemudian Yesus tidak tahu gitu loh. Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dia tidak tahu hari kiamat, tapi Bapak mengatakan Yesus tahu. Nah sekarang yang mana yang harus jadi Tuhan ini? Bapak atau Yesus? Ya itu nggak usah dijawab, itu hanya guyon saja untuk sekedar menerapi otak gitu supaya kita bisa berfungsi. Nah sekarang gini Pak, kalau saya mengaku akulah Alfa dan Omega, kira-kira Bapak percaya enggak bahwa aku adalah Tuhan? Baik, itu semua sebetulnya kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan juga tidak sembarangan asal kita menyebut dia sebagai Tuhan. Tentunya kembali lagi kami pasti merujuk kepada ayat-ayat apa yang ada tertulis di Bible. Ya, dan baik. juga pola berpikirnya, pola perilakunya Baik. itu semua Yesus tidak pernah berbuat dosa, makanya itu Baik. dia juga dikatakan sebagai konsep penebusan dosa. Oke, baik Pak. Ini Begitu. pertanyaan saya simpel, tolong dijawab simpel. Kalau saya ngaku akulah Alfa dan Omega, Bapak mau nggak nyembah saya, Pak? Tidak kan? Tentu tidak. Ya pasti tidak. Iya, pasti tidak. Nah, Yesus mengatakan Alfa dan Omega itu dia sedang mengatakan tentang dirinya atau sedang membacakan firman Tuhan, Pak? Yesus tentunya mengatakan pada dirinya yang tadi saya katakan tadi bahwa Abraham sebelum ada, aku sudah ada. Itu Nah, artinya di sini- yang pertama. Di sini Pak, kelalaian Bapak di situ. Karena Yesus itu mengatakan Alfa dan Omega, itu sedang membacakan, menyampaikan firman Tuhan. Coba Bapak lihat bagaimana kemudian Wahyu 1 nomor 1-nya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Tuhan kepadanya. Berarti Yesus diberikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Lalu kemudian Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dia katakan lagi di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Jadi apa yang Yesus katakan, itu semua adalah firman Tuhan. Sekiranya Yesus hadir hari ini, Pak, di tengah-tengah kita, dia berdiri di Monas dengan suaranya sampai di Makassar, teriak, wahai manusia, ketahuilah, aku ini tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka orang yang memahami Bible, orang yang mengerti Bible, tidak dengan iman saja, tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang mempraktekkan sebagai utusan Tuhan. Coba, malaikat ketika datang kepada Musa, dia mengaku sebagai Tuhan. Akulah Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Itu siapa yang berkata? Malaikat, Pak. Boleh Bapak baca di dalam Kisah Para Rasul. Malaikat datang menyampaikan kepada Musa.
Dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya Yesus di dalam Yohanes 10, Pak, nomor 34, 35, 36, dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, wahai Bani Israel, siapapun yang diserahi tugas oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka Yesus mengaku Allah karena dia sebagai penyampai firman. Kelirunya kemudian, ketika Yesus mengatakan akulah Allah, Bapak langsung telan. Seakan-akan Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Padahal dia adalah penyampai firman. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan Tuhan menjadi manusia, dan itu adalah Yesus, itu melawan daripada dalil-dalil kitab yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, Pak. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi, kalau Bapak kemudian membentuk Tuhan dalam rupa manusia, Bapak membantah dalil ini, Pak. Kemudian, Yesaya 44 nomor 10, siapakah mereka yang menuangkan Tuhan dalam rupa media, dalam rupa bentuk, dalam rupa makhluk, dalam rupa patung, dan seterusnya. Semua mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa apapun akan aku buat malu. Artinya Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang menganggap manusia ini sebagai Tuhan. Itu dalil, Pak, dalil. Kita dialognya ilmiah katanya. Berarti kita harus merujuk kepada dalil. Yesaya 44 nomor 10, nomor 11, aku Tuhan akan mempermalukan mereka yang memahat patungnya, yang membuat, menebang pohonnya, dan semua-semuanya. Siapa mereka, Pak, yang akan dipermalukan? Siapa yang kemudian membuat patungan, mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, lalu kemudian digambarkan bentuk orang disalib di atas tiang, itu siapa? Kata Tuhan, aku akan mempermalukan mereka semua. Dan mungkin Bapak sudah merasakan itu. Ketika Tuhan mencoba untuk menganggap Yesus itu Tuhan, ternyata kami dari Islam justru yang menerangkan kepada Bapak, melalui kitab Bapak, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kemudian ketika dia lahir, orang-orang Majusi datang menyembah Yesus, sekali lagi saya katakan, Bapak bukan pengikut Yesus. Bapak adalah pengikut Majusi. Lalu tadi contoh setan, roh jahat menyembah Yesus. Bapak bukan pengikut Yesus. Bapak adalah pengikut roh jahat. Kalau Yesus, Pak, ketika dia hidup, dia menyembah kepada siapa? Menyembah hanya kepada Allah. Yang di atas, Pak, yang di atas, yang maha tinggi. Yang maha suci, subhanahu wa ta'ala. Itu sembahannya Yesus. Yesus menyembah. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu, sesat. Karena itu adalah pengakuan Yesus sendiri, bukan pengakuan saya. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Yesus harus dikenal berdasarkan pengakuan Yesus tentang dirinya. Bukan pengakuan orang abad ketiga yang Anda maksud. Karena kenapa? Murid-murid Yesus tidak pernah kemudian menjadikan Yesus yang adalah rasul bagi mereka, utusan Tuhan bagi mereka, Mesias bagi mereka, Nabi bagi mereka, menggantikan kedudukan Hasem, menggantikan kedudukan Yod-Heh-Vah-Veh. Tidak ada. Pembuktiannya, sampai hari ini, Yerusalem, Bani Israel, praktisi Yudaism, mereka memegang teguh pengajaran Nabi Musa, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka tidak pernah mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, menggantikan Hasem, yang menurunkan Torah kepada Nabi Musa. Nggak pernah, Pak. Belum pernah ada upacara di Yerusalem, upacara kebangkitan Tuhan mereka, upacara kematian mereka, dan seterusnya. Nggak ada itu. Adanya hanya di Roma. Adanya hanya di Vatikan. Dan itu sama sekali bukan pengajaran Yesus. Ini fakta. Jadi kalau kemudian hari ini Bapak mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan, sekali lagi saya katakan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak lebih hebat daripada Yesus. Karena Bapak berkata-kata melampaui kapasitas Yesus. Yesus, aku tidak berkata-kata selain daripada apa yang engkau perintahkan Tuhan. Sama seperti ketika Yesus diinterogasi oleh Allah di dalam Al-Quran 1400 tahun silam dikabarkan. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Yesus, wahai Isa, adakah engkau mengajarkan kepada Bani Israel, kepada mereka, sembahlah aku selain daripada Allah? Apa kata Yesus? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak adalah hak saya untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku.
Apa yang kukatakan adalah apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku, itulah yang aku katakan kepada Bani Israel. Apa itu? Ani abudullah, ya, Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Dikatakan, makul lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Jadi Nabi Isa 1400 tahun silam memang benar yang Bapak katakan, dari sejak zaman dahulu, dari ribuan tahun yang lalu orang bertengkar tentang itu. Jangankan dari zaman Nabi Isa, zaman Al-Quran diwahyukan, Pak. Zaman Bible dituliskan pun, Bible menerangkan dengan jelas bahwa orang-orang yang ada pada zaman Yesus itu berselisih paham tentang Yesus. Apakah dia itu mati atau tidak? Bapak boleh baca di dalam di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus mengatakan Yesus masih hidup, sementara orang-orang Yahudi mengatakan Yesus itu telah mati. Itu pertentangan, Pak. Makanya Al-Quran kemudian datang meluruskan itu. Ya, sekali lagi, mohon maaf Bapak, kalau Bapak mengatakan Yesus itu tahu hari kiamat, tetapi dia tidak mau mengatakan itu, sangat saya disayangkan karena kitab Bapak sendiri yang menerangkan bahwa Yesus itu tidak tahu hari kiamat berdasarkan pernyataannya di dalam Markus 13 bahwa tidak ada satupun yang tahu tentang hari kiamat, anak pun tidak tahu termasuk Yesus. Tapi kalau kemudian hari ini Bapak mengatakan Yesus tahu hari kiamat, saya tidak tahu Bapak dapat ilmunya dari mana. Demikian, silakan yang lain. Silakan Pak, mungkin masih mau ditambahkan. Iya, sebelum saya closing statement, mungkin Pak Tata bisa menambahkan dari statement saya yang tadi. Ya, Dinda Tahta masih monitor. Dinda Tahta. Ya, lanjut aja lah, Bang. Iya. Tapi saya sebetulnya senang juga ini diskusi dengan Bapak Suma dan juga sama Bapak Tata ya. Saya ingin sih, tapi nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu juga ada kesempatan. Iya, iya Pak. Silakan Pak. Sering-sering aja ke sini. Cuman saya jangan kira Bapak saya marah. Saya memang kayak begitu Pak. Maklum lah orang Makassar kalau memang nggak apa-apa Pak. Tapi muatannya nggak apa-apa. Ya, memang ini tujuan untuk mengedukasi ya. Yang di luar sana, netizen ya, nggak apa-apa. Iya, baik, Pak, baik. Ya, terima kasih. Iya, tapi dari dari statementnya Bapak Suma tadi, ya mohon maaf ya, Bapak Suma sudah menyamakan dirinya setara dengan Tuhan. Kalau saya mandang sudut perspektif daripada Alkitab, karena apa? Dari saya merujuk ayat yang masalah Trinitas ya. Trinitas memang tidak ada istilah itu di Bible. Tetapi ada kalimat yang merujuk bahwa itu adalah Trinitas atau Tritunggal. Yang mana di kitab Matius ini jelas-jelas sangat jelas. Yaitu di Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Artinya mereka ini, tiga oknum ini setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itulah yang disebut Tritunggal. Tiga hakikatnya satu Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu di 2 Korintus pasal 13 ayat 14 yang tertulis, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu juga setara. Jadi tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Contohnya, saya masuk di dalam contohnya, yaitu di kitab Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan 28. Lalu ia berkata kepada Thomas, letakkan jarimu di sini, lihat tanganku, raih tangan Anda dan letakkan di sisi saya. Berhentilah ragu dan percayalah. Si Thomas ini berkata kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Dia jelas-jelas menyebut Tuhanku dan Allahku. Lalu juga contohnya lagi, satu lagi, yaitu di
2 Petrus pasal 1 ayat 1, yaitu di Simon Peter ya, seorang hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang telah memiliki iman yang setara dengan kita oleh kebenaran Allah kita dan juru selamat Yesus Kristus. Di sini konteks kalimat itu sudah sangat jelas merujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan memang sangat sulit untuk memahami karena Allah itu adalah Allah transenden, yaitu melampaui segala akal pikiran manusia, yang mana ingin mencoba membelah kepada Sang Maha Kuasa. Sedangkan kita ini adalah sebagai makhluk ciptaan, yang mana saya ibaratkan seperti setetes air yang dituangkan di dalam lautan samudra. Jadi banyak hal-hal yang tidak akan kita ketahui dan di luar nalar akal pikiran manusia, bahwa Yang Maha Kuasa sanggup merubah apapun yang Dia inginkan. Dia mau jadi apa ataupun Dia ingin berubah wujud seperti apa, itu adalah hak prerogatif kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna. Demikian, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya ucapkan, dan saya juga mohon maaf kepada Bang Suma khususnya, karena saya tidak nyinggung sama sekali terkait masalah di Al-Quran ya. Ini khusus untuk pembahasan di Alkitab. Terima kasih Bang Suma. Baik. Terima kasih Bapak, saya minta kiranya Bapak ini sering-sering ke sini. Karena saya menilai, saya ini udah lama berdialog dengan Kristen. Saya menilai Bapak itu memiliki banyak ilmu. Bapak pendalaman Bible-nya juga bagus. Mungkin dengan Bapak sering ke sini berdialog dengan kita yang ada di sini, itu bisa memberikan edukasi terhadap teman-teman di luar sana, Islam, Kristen. Namun paling bagusnya kemudian ketika Bapak itu memiliki channel, biar Bapak bisa juga menyampaikan berita Injil kepada teman-teman Kristen. Agar hasil dialog kita itu bisa disimak dari pihak Kristen dan juga pihak Muslim, bukan cuma dari pihak Muslim, Pak. Saya melihat bahwa Bapak ini punya pembendaharaan ilmu yang luar biasa. Bapak punya talenta untuk menjadi penginjil yang hebat, dikarenakan cara Bapak memaparkan itu juga bagus. Saya kira begitu, Pak. Permohonan saya kiranya Bapak bisa sering-sering muncul, bergabung dengan kita yang ada di sini. Iya. Daripada Pak Kosmin. Ya. Pak Kosmin, bisa catat aja nomor saya 08178. Oh, sudah ada nomornya Bang Farhan, ada, terus nomornya Bapak siapa? Polres ya, itu ada juga. Pak Sion. Iya. Iya, saya juga mengucapkan iya, ada. Jadi terima kasih kepada Bapak Suma yang terhormat. Anda juga seorang apologetika dari Muslim Islam yang luar biasa, dan Anda saya acungkan jempol, dan Anda juga semoga bisa memberikan edukasi kepada khususnya kepada orang-orang Islam yang di luar sana. Demikian juga dengan Bang Tata, saya juga mohon nanti waktunya Bang Suma bisa menemukan saya dengan Bang Tata di dalam sesi yang tersendiri. Demikian Pak, terima kasih. Baik, makasih Pak, sehat selalu, panjang umur. Dina Tahta mungkin ada yang ingin ditambahkan deh, silakan. Ya, saya cuma menambahkan gini. Sebenarnya ketika Allah memberi ajaran kepada manusia, dia akan membingungkan. Contohnya kita ya, kan dalilnya jelas. Saya sebagai umat Islam, apakah pernah repot menilai seorang Nabi Muhammad itu? Enggak, dalilnya jelas. Aku ini utusan Allah untuk seluruh bangsa, seluruh manusia, seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku ini utusan dan juga nabi. Maka ana Muhammadun aba mirjalikum min ahadin mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kan jelas. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah, nabi, penyampai firman, wa ma yantiqu anil hawa, menyampaikan firman gitu. Nah, begitu juga. Anda kan saya di zamannya Yesus, dia akan repot menilai Yesus itu. Dalilnya kan jelas. Utusan Allah untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman, mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Jadi kalau Bang Kosmin mengatakan, jadi orang tidak mampu menilai Yesus itu siapa? Loh, kok bisa gitu loh ya? Padahal kita itu mudah banget kok siapa itu Yesus dengan dalil ini. Gitu. Tapi karena tercampur oleh ajaran-ajaran yang mana Tuhan itu harus turun jadi manusia, yang mana ini ada di ajaran di luar samawi, nah ini yang membuat kita repot.
Coba buang dulu ajaran pagan, maksudnya bukan pagan ya, ajaran di luar samawi. Yang mana dewa-dewa bisa turun, dilahirkan, nanti bisa menang kalau perang, atau menyelamatkan kaumnya. Coba buang dulu itu. Kita pakai ajaran kitab suci. Misalnya Taurat, atau firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, pengakuan Yesus siapa dirinya, apa tugas saya. Coba, Tuhan yang benar menurut saya ini siapa. Coba, semua kutip itu yakini itu. Buang dulu ajaran kelebihan. Karena gini, orang dulu itu tidak mengenal Tuhan kan. Karena saat itu Allah hanya mengutus nabi-nabi untuk Israel. Makanya Israel disebut anak Allah karena umat pilihan. Di luar Israel mereka itu apa? Yang penting ada orang hebat. Oh ini dewa ini. Jadi manusia ini. Makanya termasuk Alexander itu. Kalau dalam sejarah. Ya, dikatakan anak Zeus atau apa gitu ya. Pokoknya putra dewa apa gitu. Karena hebat dia. Jadi orang dulu itu tidak mengenal Tuhan, sehingga kalau ada manusia yang hebat, itu mempunyai sifat keilahian gitu. Nah kalau kita umat Islam enggak. Kalau Nabi hebat, ya, namanya Nabi, diberi mujizat, ya kalau dia membelah bulan, membelah laut, menghidupkan orang mati, tidak masalah. Gitu. Jangan sampai, punya sifat keilahian. Jangan gitu. Itu namanya mujizat, kelebihan, sebagai bukti bahwa dia utusannya Allah. Gitu. Terus makna-makna lagi sujud, menyembah, ingat. Menyembah itu gak harus sujud, tidak harus menyembah. Sama seperti wa'id qala Rabbuka lil malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu apa? Menjadikan manusia di muka bumi, yaitu Adam. Lalu memerintahkan malaikat sujud. Itu bukan sujud menyembah. Coba baca tafsirannya. Sujud at-tahiyyat, penghormatan. Sehingga kalau ada orang Saduki datang, orang mana tadi itu? Datang mana? Anak yang baru lahir. Saya akan menyembah. Itu bisa jadi sujud at-tahiyyat, menyembah at-tahiyyat, penghormatan. Menghormati bahwa dia seorang nabi yang mulia. Gitu. Nah kalau Islam itu intinya tidak akan kita diracuni, bukan diracuni ya. Diberi pemahaman yang aneh-aneh tidak bisa tentang tauhid itu, tentang akidah. Umat Islam tidak akan bisa, karena kami lengkap dalil-dalil semuanya itu, gitu ya. Tinggal kami mempelajari Bible saja untuk dunia perdebatan, ya gitu. Oke mungkin itu Gurunda, guruku, silakan Gurunda Juma. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya, karena di sini sudah mau buka puasa Bang ya. Puasa yang pada intinya sekali lagi saya berharap kepada saudara saya yang saya hormati Pak Kosmin untuk nanti sering-sering kita belajar sama-sama di sini. Artinya bahwa mungkin dari penyampaian kami ada yang Bapak ingin sanggah, ingin Bapak luruskan, disilahkan dengan hormat. Yang pada intinya keberadaan daripada Zoom ini, MMCI punya, itu semata-mata untuk memberikan edukasi dari dua umat Islam dan juga dari Kristen, agar kiranya tidak menimbulkan sesuatu yang sifatnya larinya ke tersinggungan. Dengan adanya room ini memperlihatkan bahwa ternyata membahas tentang agama itu bukan hal yang tabu, tapi hal yang biasa. Sehingga ketika ada sesuatu yang muncul di permukaan, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Terkait dengan akidah kita masing-masing, kita sudah punya pegangan masing-masing, tetapi dialog tentang agama, itu senantiasa sering kita harus lakukan supaya kita saling memahami satu sama lain. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, terhadap teman-teman yang ada di room Zoom ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan juga teman-teman yang ada di live chat, terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Yang pada intinya, saya tutup hanya di channel saya. Teman-teman yang masih ingin lanjut silakan, karena di sini ada beberapa tamu kita dari pihak Kristen, itu juga kita harus jamu, kita harus hargai, karena mereka juga memiliki kepiawaian, kepandaian di dalam menjabarkan Bible mereka. Demikian saya akhiri. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.